Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak. Sehingga dari nikmat yang banyak tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan qiyam Ramadan. Dan alhamdulillah juga kita pada malam hari ini telah berada pada malam penghujung daripada Ramadan tahun ini, yakni malam yang ke-29. Dan tadi kita telah mendengar kabar gembira bahwasanya hari Jumat akan kita laksanakan hari raya Idul Fitri di mushola ini. Kemudian yang kedua, marilah kita bersalawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah uswah, qudwah dalam kehidupan kita, yang mulia akhlaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada dirinya terdapat suri tauladan dan contoh yang baik bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan dunia sampai ke akhirat kelak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Bapak dan Ibu, suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh manusia, tapi pernyataan ini langsung Allah turunkan dalam kitabnya, yakni dalam Quran surat Al-Qalam dan surat lainnya tadi. Dan kita diajak, disuruh untuk banyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang membaca solawat dan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, termasuk kepada golongan umatnya yang nanti di hari yaumil mahsyar kelak bisa mendapatkan pertolongan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus dan jajaran Mushola Baitul Amal. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah salat tarawih yang berbahagia. Sedikit perkenalan, nama saya adalah Salman. Tadi diminta oleh Ustaz Izal untuk menggantikan di mushola ini, berhubung ada urusan lain atau ada beberapa tamu yang datang ke rumahnya. Jadi dengan tidak ingin memuliakan tamu, akhirnya dia meminta saya untuk menggantikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya penyampaian siraman rohani pada malam hari ini tidak seseru atau tidak sesero Ustaz yang asli menyampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita pada malam hari ini telah berada pada malam penghujung Ramadan tahun ini. Ya, artinya kita akan meninggalkan bulan mulia, bulan berkah, bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan. Di satu sisi kita memang bahagia menyambut datangnya Idul Fitri, tapi di sisi lain mestinya kita bersedih dengan ditinggalkannya Ramadan. Kenapa? Karena kita belum ada jaminan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan tahun depan. Ramadan mungkin akan datang kembali, tapi pertanyaannya apakah kita masih hidup tahun depan? Wallahu a'lam. Jadi Bapak dan Ibu, di samping kita bahagia menyambut Idul Fitri, mestinya kita juga merenung, menghayati apakah Ramadan kita tahun ini telah menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Kami telah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Kita di bulan Ramadan ini telah berusaha beribadah.
beribadah pada siang hari dengan berpuasa, beribadah pada malam hari dengan menghidupkan malam-malam Ramadan, ditambah dengan infak dan sedekah, ditambah dengan baca Al-Quran yang banyak, 1 kali khatam, 2 kali khatam dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, bulan berkah ini akan berlalu. Akankah amalan-amalan ibadah yang kita latih di bulan Ramadan ini akan kita lanjutkan setelah Ramadan berlalu? Jadi Bapak dan Ibu, perlu beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita upayakan agar amalan yang kita latih di bulan Ramadan ini tetap berlanjut walaupun Ramadan telah berlalu. Bapak dan Ibu, ini sudah jamaah salat tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita rutinkan atau kita latih walaupun Ramadan telah berlalu, yang pertama hendaklah kita senantiasa akrab dengan Al-Qur'an. Sebab sama-sama kita ketahui Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan berita-berita tentang petunjuk tersebut, serta menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, kalaulah Ramadan kita menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, orang yang bertakwa akan senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran pedoman baginya dalam rangka menempuh perjalanan hidup ini. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga telah berpesan kepada kita, aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan mendapatkan keselamatan di dunia sampai ke akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bulan Al-Quran ini akan berlalu. Akankah Al-Quran yang biasa kita baca di bulan Ramadan ini akan kita tinggalkan di dalam lemari? Atau akankah Al-Quran yang biasa kita khatamkan di bulan Ramadan ini dengan sekali, 2 kali dan berapa kali lainnya, akankah kita biarkan terletak di lemari buku dan sebagainya? Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa membaca Al-Quran, karena baginya Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Al-Quran akan membimbingnya berada kepada jalan yang benar atau jalan ketakwaan. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat yang pertama ini, Allah menyebutkan yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.